Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada suami istri yang lagi berdebat dengan sengit ya, tentang anaknya. Mereka berdua ini sebenarnya sudah jadi opa oma, karena anaknya ini sudah berkeluarga dan punya tanggungan anak kecil gitu ya. Yang diperdebatan adalah karena anaknya dan suaminya ini harus pindah keluar kota mengikuti tugas. Si oma ini, si ibu ini, dia ingin sekali sungguh karena cemas, khawatir, tidak tega melihat kehidupan anaknya ini, mencarikan pembantu, mencarikan seorang yang bisa menolong nanti kalau tinggal di luar kota ini. Dia ingin betul diperjuangkan supaya keluarga anaknya ini dapat pembantu. Sedangkan suami, si opa ini tidak mau, tidak usah sama repot-repot nyarikan pembantu buat anak kita ini udah gede, dia itu udah berkeluarga, nggak perlu diurusi lagi. Butuh pembantu biar cari sendiri. Nanti bisa seperti kamu dulu kan juga bisa ngurusi. Ini perdebatan sengit antara opa oma yang punya anak dan cucu itu ya. Tapi mamanya ini tidak terima juga, tidak bisa Pak, ya zamannya berubah, sekarang ini sudah seperti ini. Saya tidak tega lihat anak saya itu nanti menderita di sana, begini begitu dan sebagainya. Debatannya ramai sekali. Nah Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu juga demikian kepada kita sebagai anak-anak Tuhan itu. Dia tidak tega itu meninggalkan kita itu sendirian. Tuhan Yesus itu memakili kerahiman Tuhan. Maka digambarkan Yesus ini sungguh memberikan Roh Kudus kepada kita, roh kebenaran. Digambarkan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang sungguh menjadi anugerah bahwa Anda dan saya itu mendapatkan roh kebenaran. Memperoleh Roh Kudus itu bukan jasa kita, bukan hebatnya kesucian kita, bukan hebatnya kita itu berdoa kerasukan roh, bukan. Tapi diberikan oleh Roh Kudus yang meminta itu Tuhan Yesus. Makanya kalau minta kehadiran Roh Kudus itu melalui Yesus, karena dia katakan sungguh aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu ungkapan bagaimana Yesus yang bertanggung jawab dan penuh kasih kepada Anda dan saya. Bagaimana dia itu sungguh-sungguh memperjuangkan keselamatan kehidupan kita. Bahkan dikatakan sungguh, sebab Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu betapa bahagianya kita ini ya. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, murid-murid Kristus, bagian dari keluarga Allah yang sungguh-sungguh diperjuangkan oleh Yesus sendiri untuk memperoleh Roh Kudus. Karena kekuatan kasih-Nya, dia yang tidak tega meninggalkan kita yatim piatu dan berjuang. Karena lawan Anda dan saya di dunia ini bukan main-main. Ya selain dengan sesama manusia, kita itu berhadapan dengan iblis yang menggoda kehidupan kita. Dan itu yang bisa kemudian menyesatkan umat manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, syaratnya apa kita bisa menerima Roh Kudus yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus bagi hidup kita itu? Dia mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Gitu ya. Digambarkan cara supaya kita sungguh memperoleh Roh Kudus, bagaimana kita belajar untuk terus mengasihi Yesus itu ya. Terus merasakan sungguh kedekatan dengan Dia dan terus merasakan sungguh bisa melaksanakan, memperjuangkan apa yang diajarkan Dia dalam kehidupan kita. Tantangannya apa dalam milenial ini? Kalau kita itu memang sungguh diperjuangkan Yesus untuk memperoleh Roh Kudus itu. Pertama-tama di tingkat budaya tradisional ya, bahkan dalam budaya kejawen Jawa ini, orang itu berjuang sendiri untuk memperoleh Sang Penolong yang disebut perewangan itu. Orang pengen sakti itu, tidak hanya dari dirinya, pengen ada roh koda macam-macam, harus tapa, berpuasa, ke hutan macam-macam, supaya sakti,
supaya ada yang nolong, supaya ada yang melindungi. Sampai sekarang itu ngetren. Bahkan trennya sampai jalan terus yo, di tepi jalan terus untuk dapat kesaktian. Orang Katolik tidak begitu. Orang Katolik itu mendapatkannya diperjuangkan dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya saya mengatakan Roh Kudus itu hadir bukan karena prestasi kita, bukan. Tapi karena kasih Tuhan sendiri kepada kita. Atau ekstrim yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, ini zaman modern ini orang merasa sungguh dimampukan, dipompa untuk percaya diri luar biasa, terlalu pede sehingga aku nggak butuh sopo-sopo, nggak butuh pertolongan yang lain, nggak butuh Tuhan, nggak butuh. Utekku, duitku, kekuatanku, kekuasaanku cukup untuk hidupku dan keluargaku. Ini kesombongan yang luar biasa juga. Sehingga nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu sembahyang, nggak perlu begini, nggak perlu bimbingannya, nggak perlu. Naik PD, naik kebablasan oke. Tapi sekali ceblok ya stres. Makanya rumah sakit jiwanya juga tambah banyak. Karena merasa sendiri bisa. Tidak mau terbuka atas iman, atas sentuhan Tuhan, atas kasih-Nya. Ini ekstrem yang satunya ke ekstrem yang lainnya gitu. Ini tantangan kita ini. Tapi Anda dan saya ini diajak kembali kepada jalur imam yang benar. Bahwa Kristus itu memberikan Roh Kudus kepada kita, menyertai kita, dikatakan gitu ya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita sudah mendapatkan, kita berhak untuk merasakan sungguh bagaimana apa yang diperjuangkan Kristus dalam kehidupan kita, bimbingan Dia, kekuatan Dia, perlindungan Dia dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya menyapa Anda yang hari-hari ini yang mungkin merasakan berjuang sendiri dalam hidup. Anda yang merasa tidak punya pembantu, tidak punya penolong, Anda yang merasakan jatuh bangun, merasakan sungguh hanya ditanggung sendiri. Sebenarnya Tuhan Yesus menghadirkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur bagi kehidupan Anda. Dibuka iman bagi kehidupan Anda, bahwa Anda tidak sendirian bila Anda meminta di dalam Tuhan Yesus. Semoga kita mempersiapkan diri untuk merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita dan keluarga kita, menghargai perjuangan Yesus karena kasih-Nya, dan memohon kehadiran Roh Kudus melalui kedekatan kita dengan Yesus. Berkat Tuhan menyertai kita semua.